Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Upama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, saya akan menanggapi komentar dari Faril Lukman Hakim. Assalamualaikum Om, saya Irfan di Pekanbaru. Mau tanya Om, saya punya pastol baru selesai ngurak pertama, tapi dari mentok ekor sampai sekarang belum keluar birahinya. Suka matung padahal pastolnya Victor tinggi. Dan waktu pastol pernah saya coba satu kali mau juara. Terus saya simpan sampai ngurak. Mohon sarannya Om, terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Om Sanda. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Om Irfan. Jadi burungnya itu dari pastol itu sebenarnya burungnya udah nampil, udah bagus dan udah pernah dilombakan juga pernah juara. Setelah itu mabung pertama. Nah, setelah mabung pertama ini burungnya kok nggak kunjung dapat birahi. Burung itu cenderung matung, cenderung kayak datar gitu loh ya, nggak nampil burungnya. Ya itulah gambarannya burung yang tidak dapat birahi. Ya, burungnya matung, burungnya tidak nampil, mungkin kurang gacor juga gitu kan. Nah, mungkin yang pengen ditanyakan di sini gimana sih caranya supaya burung itu bisa dapat birahi sehingga burung itu bisa nampil lagi, gitu kan Om ya. Jadi gini, ngomong-ngomong soal mabung. Orang itu kadang-kadang memang mengabaikan soal kebutuhan burung mabung. Oke ya. Satu sisi orang mengatakan bahwa kalau mabung burung itu nggak usah dikasih nutrisi supaya dia cepat mabung. Satu sisi beranggapan bahwa burung yang mabung ini memerlukan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan bulunya dan juga untuk kondisi dia supaya kondisinya tetap bagus sehingga nanti burung setelah mentok bulu ya setelah mabung ini burung sudah nampil lagi gitu. Nah, maka mungkin teman-teman ini kan hanya setengah-setengah ya mempelajari tentang burungnya. Jadi gini teman-teman, pada prinsipnya untuk burung dewasa lah ya, atau burung yang sudah merah warnanya, sudah burung yang dapatkan birahi. Burung itu kan punya karakter yang berbeda-beda kan pengertiannya ya. Ada yang karakternya sensitif, ada yang burung itu karakternya agresif, ada burung itu yang datar dan sebagainya. Ada burung itu yang dangkal birahinya, ada burung juga yang dalam birahinya. Artinya burung yang dangkal birahinya itu dikasih EF sedikit aja udah naik tuh ya. Tetapi ada juga burung yang dikasih EF banyak kok dia itu nggak naik-naik birahnya. Nah ini digolongkan burung yang dalam birahinya. Is oke ya. Nah tipe-tipe di burung inilah akhirnya kita nanti bisa menangani burung itu saat mabung. Kalau burung-burung umum saja ya, sewaktu dia datang mabung nih teman-teman, kita kasih EF seperti mana hariannya, dia lancar-lancar aja mabungnya. Gitu loh. Tetapi beda cerita dengan burung yang mempunyai karakter dan burung termasuk dangkal birahinya. Biasanya burung-burung seperti ini saat dia sebenarnya sudah waktunya mabung ya, sudah ada bulu-bulu yang jatuh, bulu-bulu juga sudah mulai kusam, pokoknya udah waktunya mabung lah. Tetapi karena dia masih ada birahi, biasanya burung-burung seperti ini nih agak sulit untuk menjatuhkan bulunya lagi. Sulit ini dalam arti apa? Dia ini coba untuk mempertahankan. Karena dengan karakter dan birahi yang dangkal ini tadi, burung itu semangat tarungnya luar biasa. Sehingga di saat dia mendengar suara-suara, entah itu suara gemprongan ataukah suara tantangan dari burung-burung sekitar gitu ya, ini langsung respon. Burung yang respon. Apalagi kalau burung-burung suara burung murai batu, dia pasti ngerespon, ngajak tarung lagi. Ini yang menghambat lamanya proses mabung. Tetapi yang namanya mabung ini sudah tanggung jawab dia, walaupun dia coba untuk mempertahankan. Ini kan sesuatu yang alami teman-teman ya. Tanggung jawab dia untuk ganti bulu itu ya. Dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia tetap akan menjatuhkan bulunya, tetapi dengan proses yang lama. Akhirnya apa? Hanya sebatas sulam dan itu kalau jangka panjang nanti namanya apa? Mabung kering. Sehingga burung itu akhirnya tidak
kalau kerja itu teman-teman tidak top perform itu nanti. Karena kondisinya selalu terus-menerus kurang bagus. Ya, beda dengan burung yang mau mabung dengan tuntas tuh beda. Gitu loh ya. Nah, khususnya untuk burung dengan karakter seperti ini. Perlu teman-teman ketahui untuk fase mabung itu kan sebenarnya ada 4. Ngurak, ambrol, rebung, dokor. Ngurak itu di saat bulu-bulu kecil mulai jatuh atau beberapa helai lah ya. Entah itu bulu sayap ataukah bulu-bulu kecil itu kita anggap ngurak lah. Mulainya tanda-tanda mau mabung. Terus nanti ambrol. Ambrol itu di mana bulu mulai banyak tuh yang jatuh. Nah, di saat kita punya burung yang cukup punya karakter lebih daripada umumnya burung ya, yang agresif, yang seperti itu loh teman-teman ya. Nah, di fase 2 ini, pertama ini mulai untuk menurunkan birahi. Nah, menurunkan birahi itu caranya seperti apa? Memangkas EF-nya dan juga mengurangi rawatannya. Seperti mana rawatan penjemuran itu sudah nggak kita kasih. Secara otomatis ini nanti akan menurun birahinya. Nah, sehingga kalau burung sudah menurun birahinya, dia tidak sensitif lagi, sehingga walaupun dia ada suara-suara yang mengintervensi dia gitu, memprovokasi dia nggak ngaruh. Dia fokus saja. Yang penting penanganan waktu itu pengondisiannya juga tepat. Jadi bukan banyak gangguan gitu ya. Seperti mana rawatan yang kita berikan, banyak gangguan dari kita, itu malah nanti burung juga akan mandek untuk proses ambrol ini tadi, gitu loh ya. Nah, di fase 2 ini memang kita mengurangi. Kalau dirasa burung itu kok dikurangi masih tetap aja respon, ya udah 0 settingan sekalian aja. Gitu loh ya. Cuman nanti kalau sudah masuk ke fase 2 akhir, seperti mana rebung dan dokor. Rebung itu apa sih maksudnya? Jadi gini teman-teman, ini penyebutan orang-orang lawas lah ya, orang-orang tua-tua dulu, bahwa burung yang mulai tumbuh bulunya ya, itu kan masih dilapisi lapisan lilin ya, yang bentuknya itu kayak rebung itu loh. Tunasnya bambu itu loh teman-teman. Itu kan kayak gitu ya modelnya, lincip terus masih bunder gitu. Nah, orang-orang dulu itu menyebutnya ini adalah rebung. Nah, di saat rebung ini mulai kita berikan nutrisi. Nah, kadang-kadang orang itu yang agak pusing itu apa? Karena proses ambrol ini tadi terlalu lama, akhirnya dia bingung. Ini mau dikasih IF apa enggak? Karena proses sudah lama dan udah kesusul sama rebung yang sudah mulai ada gitu ya, mulai ada pertumbuhan bulu. Ya, maka saya sering katakan sama teman-teman, usahakan proses mabung itu cepat. Ambrol itu cepat aja gitu loh. Caranya bagaimana? Yaitu tadi pengondisian harus tepat. Burung itu jangan banyak gangguan. Kalau proses 2 ini cepat, maka disinilah kita nanti masuk ke nutrisi. Nutrisi kita kasih. Nah, tambahin aja, nggak masalah. Kroto banyak, jangkrik banyak, itu nggak masalah. Karena apa? Inilah yang akan membantu burung itu untuk menumbuhkan bulunya. Dia membutuhkan protein yang cukup, ya kan ya, untuk menumbuhkan bulunya. Nah, kalau dia tidak dapatkan, ya anggap aja terus, ya ini tadi, orang ada yang menganggap bahwa sewaktu proses mabung ini tadi nggak usah dikasih EF, diteruskan aja nggak usah kasih EF. Nah, nanti tidak masalah itu nanti, walaupun bulu tetap tumbuh. Seharusnya yang namanya pemulihan dia kan harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Tetapi karena ini dia tidak diberikan nutrisi yang cukup, tetapi dia tetap orang itu juga harus tumbuh gitu ya. Nah, ini tumbuh ini dapatnya dari mana? Dari dalam tubuh burung itu. Nutrisi cadangan yang ada di dalam tubuh yang akan dikeluarkan dia. Nah, setelah dia dirasa mentok bulunya, akhirnya kan secara logikanya, secara otomatis ini burung meminta untuk mengembalikan kondisinya lagi, pemulihan lagi. Nah, inilah yang bikin agak lama
prosesnya agak lama. Kasus-kasus seperti ini banyak dialami oleh pemain-pemain pemula. Walaupun burungnya sebelum mabung itu sering juara, seolah-olah tidak akan ada masalah nantinya, mereka nggak mau ya melihat atau belajar tentang murai batu itu sebenarnya seperti apa ya, yang karena burungnya nggak ada masalah. Nah, di saat burung selesai mabung ya, disinilah mereka lah baru keteteran. Ini gimana ini? Burungnya kok nggak nampil lagi? Burung nggak nampil lagi karena burung sulit untuk dapat birahi. Hubungannya birahi itu dengan kondisi fisik. Paham ya? Jadi kalau burung sewaktu proses 2 fase akhir ini tadi tidak diberikan nutrisi yang cukup, konsekuensinya nantinya loh ya, burung itu pasti akan lama untuk pemulihan. Itu loh. Gitu Om ya. Jadi gini aja, karena sekarang burungmu juga udah mentok gitu ya. Kalau kamu pengen mempercepat burungmu bisa mendapatkan birahi, jor aja untuk makannya. Ya, jornya seperti apa ya? Anggap aja jangkrik ditambah, krotonya ditambah. Nggak usah disetting dulu lah burungnya. Pencapaian pada birahi dulu. Itu saran saya. Setelah burung dirasa sudah mulai nampil, baru nanti berangsur-angsur untuk dikurangi. Kembalikan lagi ke settingan seperti mana dulu. Gitu loh ya. Yang penting sekarang burungnya kan pengennya nampil-nampil dulu gitu ya. Yaitu tadi kuncinya pokoknya ada birahi. Kalau burungmu itu kesulitan untuk dapat birahi, saya pastikan burungmu tidak akan nampil lagi. Kalaupun nampil nanti mungkin 5 bulan kemudian, itu kan tentu saja lama. Setelah 5 bulan mulai nampil lagi, mulai enak lagi gitu ya, nggak lama dari itu mabung lagi dia. Gitu Om ya. Kalau hari ini burungmu kok masih belum keluar tuh, Victornya belum keluar ya, itu didasari dari birahi dulu. Birahi dulu dia dapat, baru nanti Victornya akan mulai muncul, burung akan nampil kembali. Gitu. Teman-teman di sini sudah paham ya? Maka saya sering kok bilang sama teman-teman, walaupun pembahasan ini tidak sesuai gitu ya dengan kasus burungmu, kamu tidak pernah mengalami kasus seperti ini. Apa-apa yang saya bahas di dalam YouTube ini adalah keseluruhan untuk khususnya burung murai batu. Bukan hanya murai batu yang kita cetak dari trotol bagaimana supaya burung itu jadi burung bagus, burung yang kita rawat supaya bisa moncer, burung yang kita ternakan supaya produksi. Jadi saya kira kompleks ngomongnya soal murai batu, dan permasalahan-permasalahan murai batu inilah yang saya bahas. Maka tidak ada salahnya teman-teman simak aja. Ya saya banyak kok melihat itu kan, orang-orang yang ya awalnya mereka merasa bahwa oh burung saya nggak ada masalah, nggak perlu saya dengarkan, nggak perlu saya simak. Ya toh burung saya pastikan nggak ada masalah, toh burung saya hari ini masih juara-juara. Setelah dia mabung baru tolah-toleh dia. Ini gimana ini ya? Padahal burungnya nampil tadinya. Padahal burungnya dulunya itu sering juara. Akhirnya seperti ini. Itu loh. Padahal sebenarnya akhirnya teman-teman kan tahu nih, kenapa dia kok nggak nampil lagi, kenapa dia sulit dapat birahi lagi. Itulah alasannya. Seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau itu sudah tercapaikan, saya yakin burung itu akan cepat birahi dan burung itu akan cepat nampil kembali. Gitu loh. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.